Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa auladihi wa azwajihi. Thumma nakhusu khususan khasah li hadrati syekhina wa murabbi ruhina Syekh Abdul Karim Nirboyo, Syekh Marzuki Dahlan Nirboyo, Syekh Marus Ali Nirboyo, Syekh Ahmad Idris Marzuki Lirboyo, Syekh Tahir Marzuki Lirboyo, Syekh Baharul Ulum Marzuki Lirboyo. Thumma khususan khasa li hadrati Syekhina Irsyad Rusdi Menduran Bang Jakarta. Thumma khususan khasa li hadrati jaddati wa jaddi Farhan Jangkung Harjo, Ahmad Hasan Jangkung Harjo, Jimin Jangkung Harjo, Ngarsa Putra Jangkung Harjo, Mbah Soy Jangkung Harjo, Mbah Saryam Jangkung Harjo, Mbah Siti Mutiara. Annallaha yu'ni darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa karamatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidz-dzakirin. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu ila ad-dunya yusibuha wa imra'atun yunkihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Muttafaqun alaih. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsin akhar ittaqullaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, kita panjatkan kehadiratnya atas karunia-Nya, atas kenikmatannya, atas sehat yang diberikan olehnya, atas umur yang terus dipanjangkan olehnya, atas segala kegiatan yang dilapangkan olehnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita semua dapat berkumpul, dapat bermuwajahah kembali dalam majelis yang insya Allah penuh barakah ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana berkat beliaulah kita semua dapat mengenal berbagai kebaikan, di mana berkat beliaulah kita bisa mengenal adanya Tuhan, di mana berkat beliaulah kita semua terhindar dari api neraka jahanam. Biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, dalam
hadisnya Rasulullah pernah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Rasulullah berkata bahwa segala sesuatu itu tergantung dengan niatnya. Dan seseorang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niati. Kalau dalam terusan hadisnya, Rasulullah mengatakan barang siapa yang berhijrah karena Allah dan karena Rasulnya, maka yang ia dapatkan adalah pahala hijrah kepada Allah dan kepada Rasulnya. Kalau dia hijrah karena dunia seisinya, atau karena adanya pasangan wanita yang ia kehendaki untuk dinikahi, maka yang ia dapatkan hanyalah dunia dan wanita tersebut. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah menyampaikan betapa segala sesuatu itu tergantung dengan niatnya. Kita dianjurkan dan sangat dianjurkan oleh Rasulullah untuk menata hati dan niat kita. Kita berangkat ke pengajian, benar-benar kita niatin dari rumah, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita berangkat ke pengajian dari rumah, kita niatkan mudah-mudahan Allah memberkahi kita, memberkahi keluarga kita, memberkahi anak-anak kita, memberkahi lingkungan kita. Kita berangkat dari rumah dengan tujuan, dengan niat mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa-dosa kita, Allah ampunkan segala dosa-dosa keluarga kita dan dosa-dosa orang sekitar kita. Dalam firman-Nya Allah berkata bahwa wa aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafan minal lail. Dirikanlah sholat di kedua ujung hari, yakni pagi dan petang, dan pada bagian-bagian malam. Kenapa? Karena innal hasanati yudhibnas sayyiat. Karena sesungguhnya segala kebaikan itu bisa menghilangkan segala keburukan. Atau dalam hadisnya Rasulullah juga mengatakan, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada, dan ikutkanlah segala sesuatu keburukan dengan perkara-perkara yang baik, di mana perkara baik dan hasanah tersebut akan menghilangkan segala keburukan. Ibu-ibu, kita semua pasti memiliki dosa, karena kita bukanlah orang yang sempurna. Kita semua pasti memiliki masa kelam. Kita semua memiliki hari-hari buruk di masa lalu, di mana kita belum dekat kepada Allah, di mana kita melanggar perintah-perintah Allah, melanggar larangan-larangan Allah, di mana kita mengabaikan bentuk ibadah dan lebih mengejar kepada dunia kita tanpa adanya keseimbangan. Semua itu ayo kita niati mulai dari sekarang. Kita ngaji itu tujuannya untuk menghilangkan, untuk menghapus, menebus dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Baik dosa yang terlihat oleh orang lain maupun yang hanya kita sendiri mengetahuinya. Baik dosa tersebut yang kita sengaja atau tidak kita sengaja. Baik dosa yang kita ketahui maupun yang belum kita ketahui pada waktu itu. Kita niatkan mudah-mudahan sepulang dari pengajian ini, sepulang dari majelis ini, insya Allah Allah hapuskan semua dosa-dosa kita. Karena diriwayatkan ibu-ibu bahwasanya dulu ada seorang ayah bersama dengan seorang anaknya pergi berangkat menuju ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Ternyata ayahnya di tengah perjalanan wafat, sehingga tidak memungkinkan untuk dilanjutkan ke Mekah, dimakamkan di tempat tersebut, kemudian anaknya sendirian melanjutkan ibadah haji ke Mekah.
Ketika sampai di Mekah, orang-orang semuanya heran melihat anak tersebut. Semuanya bingung melihat anak tersebut. Kenapa? Karena anak tersebut mulai dari masuk Mekah sampai ketika dia tawaf melakukan ibadah haji, ketika dia lempar jumroh, di semua kegiatan dia ketika dia berada di Mekah, dia selalu membaca sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad. Tawaf yang seharusnya dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, ini tidak. Dia tawaf sambil membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketika sa'i dia juga membaca sholawat. Ketika dia lempar jumroh juga membaca sholawat. Akhirnya perihal ini dilaporkan kepada pihak keamanan setempat. Ketika anak tersebut kemudian dibawa ke kantor, ketika anak tersebut dibawa ke sebuah tempat, kemudian diinterogasi oleh pihak keamanan setempat, kenapa kamu kok selalu membaca sholawat? Tidak seperti jamaah yang lain, tidak seperti syariat yang telah diajarkan, yakni membaca bacaan-bacaan tertentu dalam ibadah haji. Kemudian anak tersebut menceritakan kisahnya, bahwasanya di tengah perjalanan, ketika dia bersama ayahnya menuju ke Mekah untuk haji, ternyata ayahnya wafat. Di saat wafat tersebut, tubuh atau jasad ayahnya semuanya menghitam. Wajahnya berubah menjadi gosong menghitam, seolah-olah jasad ayahnya tersebut terbakar. Dan seluruh kulitnya sebadan semuanya ternyata menghitam. Akhirnya si anak ini malu, kemudian si anak ini menangis. Si anak ini tidak tahu mau bagaimana jasad ayahnya ini dikuburkan. Kenapa kok jasad ayahnya ini tiba-tiba menghitam setelah wafat? Di tengah kesedihannya, di tengah tangisnya, anak ini tertidur kemudian bermimpi bertemu dengan seseorang, dihampiri oleh seseorang yang berjubah putih dan wajahnya bercahaya. Kemudian mengusap atau membuat tubuh jasad ayahnya tersebut sehingga tubuh jasad ayahnya itu berubah kembali menjadi seperti sedia kala, tidak lagi menghitam. Ketika ditanya singkat cerita, siapakah gerangan wahai engkau? Aku adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulai semenjak itu si anak tidak henti-hentinya berterima kasih kepada Rasulullah, sehingga si anak tersebut akan bertekad untuk selalu membacakan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam beberapa pengajian yang pernah kami lakukan, yang pernah kami hadiri di hadapan guru kami, Maulana Al-Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya, beliau mengatakan bahwasanya kisah ini bisa dijadikan dalil, bisa dijadikan rujukan bagi orang-orang yang memiliki masa kelam di masa lalu, orang-orang yang memiliki keburukan, memiliki dosa-dosa maksiat yang pernah dilakukan, untuk bisa ditebus dengan melaksanakan kebaikan, melaksanakan ibadah, diantaranya adalah membaca sholawat. Kenapa ya? Karena hadisnya Rasulullah, wa atbi'is sayyi'atal hasanah, ikutkanlah setiap keburukan dengan kebaikan, maka niscaya kebaikan tersebut akan menghapus keburukan tersebut. Maka ayo kita niatkan dalam semua kebaikan kita, dalam semua ibadah-ibadah kita, kita niatkan kita benar-benar merasa hina di hadapan Allah, kita benar-benar merasa sebagai hamba yang kurang beribadah, kurang melaksanakan perintah Allah. Kita niatkan semua ibadah kita untuk menebus berbagai dosa-dosa kita, untuk menebus berbagai kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Mudah-mudahan setelah kita pengajian, setelah kita melaksanakan berbagai rutinitas ibadah, kualitas keimanan kita menjadi lebih baik. Yang awalnya mungkin maksiat kita sehari sekali, kita kurangin 2 hari sekali. Mungkin maksiatnya yang kadang sehari 5 kali, dikurangin jadi sehari cuma 4 kali, sehari jadi 3 kali, sehari 2 kali. Lama-lama kita akan tidak pernah melakukan kemaksiatan.
Maka dari itu ibu-ibu, bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan bahwasanya sholat antara satu sholat dengan sholat yang lain itu akan menghapus berbagai keburukan-keburukan maksiat-maksiat yang telah dilakukan. Atau dikatakan dalam riwayat yang lain, wudhu yang kita lakukan, kalau orang kasyaf, wali-wali Allah yang melihatnya, maka tetesan demi tetes yang ada di tubuh kita, yang mengalir dari tubuh kita, tetes-tetes tersebut adalah layaknya maksiat-maksiat, keburukan-keburukan, dosa-dosa yang jatuh berguguran, rontok dari tubuh kita, sehingga kita bersih, bercahaya, dan tidak lagi memiliki dosa. Maka saya mengajak diri saya sendiri dan ibu-ibu jamaah sekalian, ayo kita semua introspeksi diri. Selama masih ada kemaksiatan yang belum kita tobati, ayo kita tobat dari sekarang. Kita ingat-ingat dulu kita pernah dosa apa saja. Dulu kita pernah berdosa kepada siapa saja. Kita memiliki salah kepada siapa saja. Selama itu masih hakullah, maka itu bisa kita taubati dengan melakukan berbagai kebaikan, dengan membaca sholawat, dengan membaca Al-Quran, dengan menghadiri rutinan majelis taklim dan yang lain sebagainya. Kita niatkan mudah-mudahan hati kita kembali menjadi putih, hati kita kembali menjadi bersih, kita terbebas dari segala maksiat-maksiat yang telah dilakukan. Namun perlu diingat ibu-ibu, bahwasanya dosa-dosa yang terhapuskan oleh kebaikan, dosa-dosa yang terhapuskan oleh wudhu, oleh sholat dan yang lain sebagainya, itu hanyalah dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa yang besar seperti berzina, kemudian dosa-dosa besar seperti membunuh, dosa-dosa besar seperti syirik dan yang lain sebagainya, itu semua hanya bisa diampuni oleh Allah ketika kita benar-benar melakukan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya, merasa menyesal atas apa yang telah kita lakukan, dan kita benar-benar melakukan usaha untuk memperbaiki diri, untuk melaksanakan berbagai ibadah, seperti semisal sehari kita niatkan sholawat 1000 kali untuk dosa yang pernah kita lakukan. Kita niatkan sholawat berapa ribu kali untuk dosa yang pernah kita lakukan. Itu butuh usaha yang lebih, ibu-ibu. Tapi untuk dosa-dosa yang kecil, Allah telah memudahkan kepada kita sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad. Setiap ibadah yang kita lakukan akan menghapus dosa-dosa kecil yang telah kita lakukan. Dosa-dosa kecil seperti apa? Dosa ghibah, ngomongin orang, dosa nyakitin tetangga, dosa apapun itu, dosa-dosa kecil yang sekiranya kita tidak sadar telah melakukannya setiap hari, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, guru kami Maulana Al-Habib Lutfi juga pernah mengatakan bahwasanya salah satu tempat untuk kita bermunajat kepada Allah, memohon doa atas segala hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat di akhirat, waktu-waktu yang mustajabah atau waktu-waktu yang dimana Allah pasti mengabulkan doa tersebut adalah di saat mahalul qiyam. Makanya ibu-ibu ketika mahalul qiyam, tahu kan ya ibu-ibu ya mahalul qiyam ya, ketika kita biasanya mengadakan maulid, entah itu maulid habsyi atau maulid diba atau maulid berjanji yang biasanya ibu-ibu lakukan, ketika berdiri, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Ketika kita berdiri mahal qiyam sambil membaca sholawat, sambil menabur rebana dan yang lain sebagainya, kita niatkan dalam hati, kita kerentek dalam hati, ya Allah, dengan berkah majelis nabimu ini, dengan berkah maulid ini, dengan berkah mahalul qiyam ini, dengan berkah nabimu Rasulullah Muhammad SAW, aku mohon ampun atas segala dosa-dosaku. Aku mohon dikabulkan segala hajat-hajatku baik dunia maupun akhirat.
Aku mohon segala apa yang kita butuhkan, apa yang kita doakan, insya Allah akan diijabah oleh Allah ketika kita berdoa pada waktu itu. Kenapa? Karena di setiap mahal qiyam Rasulullah hadir. Rasulullah itu menghadiri setiap acara maulid yang dilaksanakan ketika mahal qiyam. Tapi bedanya kita itu tidak bisa melihat. Seperti orang itu lihat TV, ibu-ibu. Orang lagi nyiarin berita di TV dengan orang yang nonton, dia nggak bisa ngelihat siapa aja yang nonton. Tapi orang yang menonton itu bisa melihat terhadap orang yang ada di dalam TV tersebut. Layaknya Rasulullah, kita nggak bisa lihat Rasulullah, tapi Rasulullah tahu satu persatu wajah dari kita, niat kita, semuanya Rasulullah tahu. Dan wajah-wajah kita yang selalu melaksanakan maulid insya Allah akan diingat oleh Rasulullah, akan dihafalkan oleh Rasulullah, dan akan dicari oleh Rasulullah sebelum beliau masuk surga. Rasulullah adalah Nabi yang terakhir masuk surga. Kenapa? Karena beliau mencari dulu umatnya. Mana umatku, mana umatku? Mana si fulan, mana si fulanah? Mana ibu ini, mana bapak ini, mana anak ini? Yang dulu pernah mengadakan maulid menyebut-nyebut namaku, yang dulu pernah maulid bersolawat kepadaku, mana orang-orang ini? Aku tidak akan mau masuk surga sebelum orang-orang ini masuk surga. Maka betapa beruntungnya kita menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan modal cinta kita kepada Rasulullah, dengan modal solawat kita kepada Rasulullah, Allah memberikan legalitas kepada Nabi Muhammad untuk memberikan syafaat kepada umat-umatnya yang bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ibu-ibu, kalau kita maulidan sebaiknya pakai pakaian yang bagus, pakai wangi-wangian parfum yang bagus. Kalau maulidan jangan bercanda, jangan ngomong sendiri, kita dengarkan khusyuk apa yang sedang dibaca. Kalau kita tidak mengetahui artinya, ketika orang-orang sedang membaca berjanji, kita saling membaca sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ketika mahal qiyam kita berdoa dengan sekhusyuk-khusyuknya, dengan wasilah kita mengatakan, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, dengan wasilah nabimu, dengan perantara nabimu, ampunilah segala dosa-dosaku, ampunilah segala dosa-dosa orang tuaku, ampunilah segala dosa-dosa suamiku, dosa-dosa anak-anakku. Ya Allah, kabulkanlah hajat-hajat kami yang sedang seret rezekinya, mudah-mudahan Engkau mudahkan dengan sebab hadirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pentingnya kita ngaji gitu ibu-ibu. Kalau kita nggak ngaji, kita nggak tahu waktu mana nih yang mustajabah. Kapan nih waktu-waktu yang bagus untuk berdoa? Oh, waktu ini, waktu ini, waktu ini. Oh, waktu mahal qiyam. Oh, waktu mustajabah selanjutnya adalah ketika setelah adzan subuh, sebelum qomat sholat subuh. Itu waktu mustajabah ibu-ibu. Mulai dari adzan dikumandangkan, biasanya kalau sholat subuh Bapak Kiki itu adzan, kemudian sampai sholat itu didirikan sampai qomat, maka jeda antara waktu itu adalah waktu-waktu yang mustajabah. Makanya kenapa kalau jamaah di pengajian kita biasanya kalau sholat subuh itu kita membaca dzikir kepada Allah, kemudian diakhiri dengan berdoa masing-masing, mengutarakan hajat-hajat kita kepada Allah. Kenapa? Karena waktu-waktu itu adalah waktu mustajabah, di mana Allah akan mengabulkan doa-doa yang kita panjatkan. Atau waktu mustajabah lagi itu adalah sepertiga malam. Kalau ibu-ibu yang terbiasa bangun tengah malam, sempatkan untuk sholat meskipun 2 rakaat. Ambil wudhu, kemudian sholat 2 rakaat, sholat tahajud, atau sholat hajat, atau sholat tasbih, atau sholat apapun itu, kemudian bermunajat kepada Allah. Minta supaya anak-anaknya jadi anak-anak yang soleh solehah. Mudah-mudahan anak-anaknya semuanya dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan suaminya, dirinya, anak-anaknya semuanya panjang umur, dilancarkan rezekinya. Kita berdoa di waktu-waktu tersebut. Insya Allah, bahkan dikatakan dalam sebuah hadis qudsi bahwasanya
pada sepertiga malam Allah turun langsung ke langit-langit arsy, kemudian Allah melihat, Allah memanggil, siapa hamba-hambaku yang berdoa kepadaku pada waktu ini, maka akan aku kabulkan hajatnya. Siapa yang meminta ampunan padaku pada waktu-waktu ini, maka akan aku ampunkan semua dosa-dosanya. Apa yang diminta oleh hamba-hambaku pada waktu-waktu ini, maka akan aku kabulkan semua permintaannya. Itu Allah sendiri yang mengatakan seperti itu. Maka ayo kita imbangi duniawi kita dengan akhirat kita, ibu-ibu. Kita mungkin pagi sampai sore atau sampai malam kita sudah mengejar dunia kita sudah berusaha mencukupi, menafkahi keluarga kita, mengurus rumah tangga kita. Ayo ketika malam paling tidak sepertiga malam atau tengah malam bangun untuk sholat hajat. Atau kalau tidak bisa, paling tidak subuh berjamaah, berangkat berjamaah. Paling tidak. Maka insya Allah kalau dunia dan akhirat kita seimbang, maka kita akan mudah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan pelajaran kita, ngaji kita, kitab Bulughul Maram, hadis tentang hukum-hukum yang Rasulullah jelaskan pada kita. Hadis yang selanjutnya adalah hadis nomor 10. Di sana diriwayatkan an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala jaa a'rabiyyun fabala fi ta'ifatil masjid fazajarahu an-nasu fanahahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu ketika diriwayatkan bahwasanya ada seorang Arabi itu sebutan untuk suku Baduy atau orang-orang pedalaman, orang-orang desonya tapi deso yang di Arab sana, tiba-tiba datang pada suatu ketika mendatangi masjidnya Rasulullah, di mana Rasulullah bersama sahabat-sahabat beliau sedang berkumpul. Kemudian tiba-tiba fabala fi ta'ifatil masjid. Kemudian tiba-tiba si Arabi ini, orang deso kan ibu ya, nggak tahu dulu agamanya belum terlalu mapan, pengetahuan agamanya belum mapan, mungkin sopan santunnya terhadap Kanjeng Nabi belum tahu. Akhirnya tiba-tiba dia menuju ke sebuah tempat di masjid, dalam masjid, kemudian dia kencing di sana. Masjidnya jangan digambarkan masjid seperti sekarang, ibu-ibu. Masjid pada zaman Rasulullah itu masih berhamparkan pasir atau tanah. Jadi nggak pakai karpet zaman dulu, nggak pakai karpet, tapi masih masih berbentuk tanah atau pasir. Jadi si Arabi ini datang kemudian menuju satu tempat dalam masjid, kencing di sana. Akhirnya kemudian fanahahum Rasulullah, kemudian fazajaru an-nas, orang-orang itu langsung sigap untuk mencegah si Arabi itu, ingin berlari untuk mencegah si Arabi itu jangan kencing di tempat tersebut. Fanahahum Rasulullah, akan tapi Rasulullah mencegah para sahabat, jangan diganggu. Falamma aqdaw baulahu amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bidanubin min ma'in fa uhriqa alaihi. Ketika si Arab Badui ini, orang desa ini sudah selesai kencingnya, kemudian dia pergi, kemudian Rasulullah memerintahkan kepada sahabat untuk membersihkan atau mensucikan tempat tersebut dengan menyiramnya pakai air. Nah, dari hadis ini kita bisa ambil faedah, ibu-ibu, beberapa faedah. Yang pertama adalah ternyata Rasulullah itu tidak ketat atau tidak keras terhadap orang-orang yang memang belum tahu. Si Arab Badui ini kan nggak tahu, oh ternyata kalau masjid itu nggak boleh dikencingin. Ya kalau kita ya pasti tahu, masjid-masjid seperti sekarang udah tahu. Cuman kalau dulu masjid itu kan masih hanya berbentuk
ya tanah atau pasir yang dipagari dengan pelepah-pelepah kurma, kemudian di atapnya itu pakai atap daun-daun kurma dan yang lain-lain. Sehingga Arabi ini kan nggak tahu ternyata adatnya kalau ada masjid, apalagi zaman dulu belum ada masjid, baru pertama masjidnya Rasulullah, ternyata di masjid itu nggak boleh kencing. Ingin dicegah oleh para sahabat, tapi Rasulullah malah mencegah para sahabat. Kenapa? Rasulullah tahu ini Arab Badui, dia pemahaman agamanya itu belum seberapa. Dia nggak tahu unggah-ungguh, nggak tahu etika sopan santun, nggak tahu najis, nggak tahu suci. Maka dibiarkan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena dia masih belum tahu. Ini kita bisa ambil pelajaran bahwasanya jangan mudah ngejudge atau jangan mudah memvonis salah atau jangan mudah menyerang orang-orang yang memang tidak tahu. Kalau orang-orang tidak tahu ya sudah, biarkan dia, kemudian kita cegah dengan cara yang baik. Kita kasih tahu dengan cara yang baik. Ibu-ibu sudah ikut pengajian ini selama kurang lebih 3 tahun. Sudah ikut pengajian ini paling tidak tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh dan tidak boleh, ini najis, ini tidak najis. Ibu-ibu sudah tahu. Maka ketika ada tetangga kita atau ketika ada orang-orang selain kita, semisal melakukan sebuah keharaman, melakukan sebuah kemaksiatan yang seumpama faktornya karena dia tidak tahu, maka jangan buru-buru dicaci maki, jangan buru-buru dikomentarin, jangan buru-buru dikerasin. Akan tapi perlahan, karena dia tidak tahu, kita ngasih taunya pun perlahan. Makanya Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang dikatakan, kalau kamu ingin mengingatkan temanmu atas sebuah kesalahan yang dilakukan oleh temanmu, maka jangan ingatkan dia di tempat umum. Kenapa? Karena kalau engkau mengingatkan dia di tempat umum, yang timbul bukan rasa bersalah, akan tapi yang timbul adalah rasa malu, dan sejatinya kamu bukan mengingatkan temanmu, tapi justru mempermalukan dia di hadapan orang lain. Itu bukti bahwasanya Rasulullah, kalau ada orang salah, jangan diingetin di tempat di hadapan orang banyak. Nunggu orang-orang udah pada pergi, atau semisal nunggu ketika kondisinya sedang berdua saja, kemudian berbicara dari hati ke hati, dibilangin kamu tuh salah, jangan seperti itu, nggak boleh, malu kalau kita diliatin orang kayak gini, malu. Nah, yang lebih baik seperti itu, maka orang-orang yang diingatkan akan merasa dihargai, tidak merasa dipermalukan, dan yang lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ibu-ibu, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah ternyata Rasulullah itu tidak antipati terhadap najis. Dalam artian najis itu ya dihukumi dalam syarat kita najis perlu disucikan. Akan tapi bukan berarti kita terus terhadap najis itu kayak ngelihat kayak ngelihat sesuatu yang harus dihindari dan akan menyakiti gitu. Kita kayak ngelihat ular atau kayak ngelihat macan gitu, akhirnya kita lari kalau ada najis. Terutama najis-najis seperti najis mughaladhah, seperti najis anjing dan yang lain sebagainya. Konsep najis dalam syariat kita, ibu-ibu, najis itu memang tidak boleh dibuat untuk mainan. Tidak boleh ketika tidak ada tujuan apapun kemudian kita menyentuh najis, memang tidak boleh. Tapi ketika ada faidah, ketika ada kemaslahatan, atau ketika ada hajat kebutuhan, kita diperbolehkan tidak apa-apa bersinggungan dengan najis. Dulu saya waktu sedang ngaji bersama Maulana Habib Lutfi, di depan saya itu Maulana duduk di kursi, kami di bawah mengaji di sekitar beliau. Tiba-tiba ada kucing ngelus-ngelus di kaki beliau, kemudian tiba-tiba kencing di kaki beliau. Ini murid-muridnya semuanya ingin sigap untuk menghalau kucing tersebut, tapi dicegah oleh Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya.
dicegah oleh beliau, kemudian udah biarin. Biar puas kencingnya, daripada dia kencingnya di tempat yang kita nggak tahu, udah biarin kencing di sini aja. Akhirnya kan kita tahu, oh kencingnya di sini. Akhirnya bisa kita sucikan. Najis itu bukan sebuah problem. Najis itu adalah sesuatu hal yang biasa, namun perlu untuk kita sucikan sesuai dengan syariat kita. Atau seperti seumpama kita ngelihat anjing. Jangan seolah-olah kita ngelihat anjing itu seperti melihat binatang yang sangat hina, binatang yang sangat remeh, mentang-mentang dia dinajiskan dalam syariat. Syariat menajiskan anjing itu sebagai cobaan buat kita, ibu-ibu. Sebagai uji coba kita sebagai hambanya Allah, mau nggak nurutin perintahnya Allah, di mana kalau nyentuh anjing maka hukumnya najis, maka harus dibasuh 7 kali, yang satu harus pakai tanah. Kita nurut apa enggak? Itu cobaan buat kita. Bukan berarti anjing itu adalah hewan yang hina. Anjing tidak memiliki salah apa-apa sehingga dia dinajiskan oleh syariat. Itu memang sudah ketentuan Allah. Itu memang sudah syariatnya Allah bahwasanya anjing itu najis. Tapi ketika seumpama ini Bu ya, seumpama ada anjing tiba-tiba lewat ngelus-ngelus di kaki kita, udah biarin aja. Bentuk kasih sayang kita kepada binatang, bentuk kasih sayang kita kepada hewan. Biarkan ngelus-ngelus dia, seumpama ngelus-ngelus, asal tidak ada potensi gigit loh ya. Kalau kita takutnya gara-gara semisal karena takut digigit ya nggak apa-apa. Cuman kalau seumpama anjingnya baik, kemudian tiba-tiba ngelus di kaki kita, jilatin kaki kita, nggak apa-apa, nggak usah merasa terhina dengan dijilati oleh anjing. Rasulullah mengajarkan bagaimana kita untuk sayang kepada binatang apapun itu, bahkan terhadap anjingnya dinajiskan oleh syariat pun kita diperintahkan untuk sayang, untuk menyayangi binatang. Adapun masalah najis yang ditimbulkan olehnya, ya kita kan sudah ngaji, kita sudah diajarkan oleh syariat caranya menghilangkan najis mughalladah adalah seperti ini, dibasuh 7 kali, yang satu basuhan dicampur dengan tanah atau debu. Maka tidak jadi masalah lagi. Najis itu bukan sebuah masalah, akan tapi sesuatu hal yang biasa, namun dalam syariat perlu untuk dilakukan pensucian ketika kita ingin sholat, ketika kita ingin beribadah, maka najis-najis tersebut harus dihilangkan. Kemudian hadis selanjutnya ibu-ibu, wa an ibni Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uhillat lana maitatani wa damani. Rasulullah mengatakan dihalalkan bagi kita yakni 2 bangkai dan 2 darah. Kita tahu bangkai itu hukumnya najis, haram untuk dimakan. Kemudian darah itu hukumnya najis dan haram untuk dikonsumsi. Darah apapun itu ibu-ibu, mau darah dari hewan yang halal dimakan seperti sapi, kambing, ayam, ataupun darah dari hayawan yang tidak boleh dimakan. Bangkai apapun itu, mau bangkai dari hayawan yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan, itu semuanya haram untuk dikonsumsi ketika sudah menjadi bangkai, dan bangkai tersebut hukumnya najis. Namun kita diperbolehkan atau dihalalkan mengkonsumsi 2 bangkai dan 2 jenis darah. Apa saja itu? Fa'ammal maitatani fal jaradu wal hutu. Adapun 2 bangkai yang dimaksud adalah yakni bangkai belalang dan juga bangkai ikan. Wa ammad damani fal kabidu wat tihal. Sedangkan 2 darah yang dimaksud adalah hati dan juga limpa. Ikan ibu-ibu, mau ikannya itu besar ataupun kecil, ketika dia tiba-tiba menjadi bangkai terdampar di laut, kita menemukan ikan di pantai, maksud saya di pinggir pantai kita menemukan ikan yang tergeletak sudah mati menjadi bangkai, tidak apa-apa kita konsumsi selama belum membusuk yang menyebabkan akhirnya kalau kita makan menjadi sakit perut. Selama ikannya masih segar atau masih bisa dikonsumsi secara medis, maka nggak apa-apa kita konsumsi. Atau belalang itu tidak perlu disembelih untuk jadi halal.
Belalang itu kalau sudah menjadi bangkai tiba-tiba mati sendiri, semisal belalang kita tangkap kemudian kita oseng-oseng langsung masukin dalam penggorengan, nggak apa-apa kita makan. Gitu. Kemudian dua darah yang dihalalkan adalah kabid, yakni hati, dan juga limpa. Hati dan limpa, misal hati ayam atau hati sapi atau hati kambing, itu kan aslinya terbuat dari darah, ibu-ibu. Terbuat dari darah yang menggumpal menjadi hati dan juga limpa. Lah, hati dan limpa itu dihalalkan bagi kita untuk memakannya. Tapi darah yang dibentuk akhirnya sama seperti hati itu hukumnya haram dimakan. Atau kalau di Jawa biasanya namanya itu dideh. Dideh itu biasanya kalau darah kambing, kita nyembelih kambing atau nyembelih ayam, kemudian darahnya ditadahin di tempat, kemudian dimasak, dibekukan, akhirnya menjadi kenyal-kenyal kayak hati. Lah itu tidak boleh, ibu-ibu. Hukumnya tidak boleh, haram, najis itu. Jadi jangan sampai kalau ke kampung atau ke kampung halaman daerah masing-masing, seumpama biasanya di pelosok-pelosok masih ada kadang di warung-warung pinggir jalan, pantura, kadang ada warung yang menyediakan dideh. Dideh itu haram dimakan, ibu-ibu. Statusnya najis. Kenapa? Yaitu darah murni. Itu darah dari hayawan, meskipun hayawannya boleh dimakan seperti kambing, tapi darahnya itu tidak halal untuk dikonsumsi. Kemudian hadis selanjutnya, ibu-ibu, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza waqa'a adz-dzubabu fi syarabi ahadikum falyaghmishu. Ketika ada lalat yang masuk ke dalam minuman kalian, yang tiba-tiba mengapung di minuman kalian, falyaghmishu, maka tenggelamkanlah lalat tersebut. Fa thummal yanzihu fa inna fi ahadi janahaihi da'an wa fil akhiri shifaan. Tenggelamkan dulu lalatnya tersebut di minuman, kemudian baru diangkat. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan di salah satu sayapnya itu terdapat penyakit, dan di salah satu sayapnya itu terdapat obat. Maksudnya bagaimana, ibu-ibu? Rasulullah telah memberikan isyarah, telah memberikan informasi bahwasanya di lalat itu, di sayap sebelah kanannya itu ada penyakit, sementara di sayap sebelah kirinya itu terdapat obat. Maka ketika ada lalat yang tiba-tiba masuk ke dalam minuman kamu nggak najis. Minuman kamu nggak najis, tapi ada sebagian penyakit atau ada sebagian penyakit yang masuk ke dalam minuman kamu dan tidak ada obatnya kecuali yang ada di sayap sebelahnya. Maka ketika ada lalat yang masuk jatuh ke minuman kita, jangan langsung diambil, tapi celupkan dulu sebentar, kemudian baru diangkat. Ya, jangan lama-lama nyelupinnya, ibu. Cukup sekali aja, kemudian langsung diangkat. Ini sudah dibuktikan oleh medis bahwasanya sebagian sayapnya lalat itu memang ada penyakit, dan sebagian yang lain itu mengandung penawar obatnya. Nah, itu tapi Rasulullah sudah mengatakan 1400 tahun yang lalu. Ini termasuk mukjizat dari Rasulullah. Rasulullah memberikan informasi yang hanya bisa diketahui oleh kita ketika kita sudah mengetahui pelajaran atau ilmu kedokteran. Tapi Rasulullah sudah mengabarkan 1400 tahun yang lalu. Maka ini dikasih tahu kepada kita, Rasulullah mengatakan kepada kita, kalau ada lalat masuk ke minuman, cukup dicelupin sekali, kemudian baru diangkat. Jangan langsung diangkat. Kenapa? Karena ditakutkan yang nyemplung itu adalah cuma sayapnya yang sebelah yang isinya penyakit. Padahal penawar dari penyakit tersebut itu cuma ada di sayap sebelahnya. Hadis yang selanjutnya, wa an Abi Waqidin Al-Laitsi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fahuwa mayyitun. Sesuatu atau anggota tubuh yang dipotong, yang diambil dari hayawan ternak atau hayawan apapun itu,
di mana hayawan tersebut dalam keadaan hidup, maka bagian yang terpotong itu hukumnya menjadi bangkai. Semisal kambing atau kerbau. Kerbau kok lagi hidup, enak-enak, tiba-tiba kakinya kita tebas pakai pisau. Maka kaki yang terputus itu hukumnya bangkai. Meskipun kerbaunya itu masih hidup. Atau yang sering sekarang adalah semisal tanduk. Tanduk kerbau ibu-ibu yang biasanya dibuat pajangan, atau tanduk banteng yang biasanya dibuat pajangan di rumah-rumah, biasanya buat hiasan. Tanduk tersebut hukumnya apa? Najis kalau diambil ketika dalam keadaan masih hidup. Tapi kalau kerbaunya atau bantengnya disembelih terlebih dahulu, kemudian baru diambil tanduknya, kemudian diawetkan, dibersihkan, diawetkan, dijadikan hiasan, nggak apa-apa, nggak najis. Tapi kalau seumpama diambilnya dalam keadaan masih hidup, maka hukumnya najis. Kayak tanduk, semisal tanduk banteng, pengen diambil tanduknya doang, biasanya buat pipa, buat hiasan, buat pipa rokok dan yang lain sebagainya. Bantengnya dibius, kemudian tanduknya diambil, dipotong, lah itu hukumnya najis. Kan dipajang doang Pak Ustadz, nggak dibuat sholat. Iya, dipajang doang. Cuma ketika semisal kita sedang membawa tanduk tersebut dan tangan kita dalam keadaan keringetan semisal, atau terkena lembab air, maka nanti najis dari tanduk kerbau tersebut akan menempel di tangan kita. Atau yang marak biasanya itu adalah gading gajah ibu-ibu. Gading gajah itu kan biasanya dibuat hiasan atau dibuat buat rokok. Maka sebisa mungkin kalau untuk hiasan-hiasan gitu ibu-ibu, semisal pengen punya hiasan-hiasan yang modelnya tubuh-tubuh binatang, semisal kadang ada kepala harimau digunakan untuk pajangan seperti itu hukumnya masih najis ibu-ibu, sehingga perlu hati-hati. Ya sebisa mungkin janganlah. Kalau cuma replika saja mungkin nggak apa-apa, tapi kalau untuk kepala beneran yang diawetkan, lah itu perlu hati-hati. Jangan sampai mengenai tubuh kita dalam keadaan basah sehingga bisa menyebabkan najis. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, mungkin cukup sekian pertemuan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat dan keberkahan dalam pertemuan kita pada siang hari ini. Kita berdoa mudah-mudahan setelah pulang dari majelis ini, ilmu yang kita dapatkan dari majelis ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat diri kita, buat keluarga kita dan orang-orang sekitar kita, dan memberkahi semua orang yang ada di sekitar kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatan abdani wa shifaiha wa nurul absari wa diyaiha wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.